Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 37. Sayang, bagaimana hasilnya? Tanya Brian di balik pintu kamar mandi. Baru juga melepas kainnya, Mas, belum buang air kecil. Sabar kenapa sih Mas? Teriak Kirana dari dalam kamar mandi. Sejak tadi, sebenarnya Brian ingin ikut masuk ke dalam kamar mandi, untuk mengetahui hasilnya secara langsung. Tapi Kirana melarangnya, katanya malu harus ditunggu ketika sedang buang air. Dan sudah pasti jawaban Brian malah nyeleneh. Aku sudah melihat seluruh tubuhmu, dan juga merasakan bagian yang paling nikmat juga sayang. Begitu jawaban Brian, ketika dia kekeh ingin ikut masuk. Namun, Kirana kesal dan mencubit pinggangnya. Dia kesakitan. Baru setelah itu dia pun mengalah tidak ikut masuk ke dalam kamar mandi. Menunggu di balik pintu dengan tidak sabar, dan berkali-kali bertanya pada Kirana. Membuat Kirana kesal dan menggeram, dan melebarkan matanya menatap tajam pada suaminya. 10 menit di kamar mandi, Kirana pun keluar dan membawa hasilnya. Dia tersenyum senang karena hasilnya garis 2. Nih hasilnya, kata Kirana, menyerahkan alat tes kehamilan itu pada Brian. Sungguh sayang, ini benar-benar positif. Kamu hamil anakku? Senangnya, istriku sekarang sedang hamil anakku, kata Brian. Dia membopong tubuh Kirana dan dibawa ke ranjangnya kembali. Karena memang masih lemas, dan Kirana ingin digendong suaminya. Dibaringkan tubuh istrinya, dengan pelan lalu menatapnya lembut. Terima kasih sayang, aku sangat bahagia sekali. Rasanya tidak sabar ingin segera bertemu dengan anakku ini. Cuup, kata Brian, mengelus perut Kirana dan mengecupnya. Kirana tersenyum, dia juga sangat bahagia sekali. Apalagi jika memberitahu kedua orang tuanya, kalau dia memang benar-benar hamil anak Brian. Maas, ucap Kirana manja. Kenapa sayang? Tanya Brian menatap lagi istrinya yang sedang manja itu. Peluk, jawab Kirana. Dengan senang hati sayang. Apalagi minta lebih? Pasti aku kasih. Kini Brian memeluk istrinya sambil menemani Kirana berbaring. Dia mendekap erat, memberikan kenyamanan pada istrinya yang sedang manja. Biarlah untuk beberapa hari dia tidak akan minta jatah pada Kirana. Besok kita periksa ke dokter ya, memastikan janin yang ada di perutmu apakah dia baik-baik saja. Maminya juga jangan terlalu capek ya, biar nanti misal aku yang antar ke sekolah. Nanti dijemput sama Udin, kata Brian. Kedua suami istri itu masih saling berpelukan, Kirana merasa nyaman dalam dekapan suaminya. Sampai dia tertidur lagi. Brian melihat jam di tangannya, baru pukul 2 siang. Morgan berkali-kali meneleponnya, tapi dia reject terus atau dia buat silent. Dia tahu salah, telah meninggalkan meeting penting, dengan klien yang baru saja bekerja sama dengan perusahaannya. Namun, dia lebih mementingkan keadaan istrinya. Sehingga, ketika mamanya meneleponnya, dan memberitahu istrinya sedang dianiaya oleh mertua dan juga temannya, Brian panik. Dia pun langsung pergi begitu saja. Kali ini, Brian menghubungi Morgan. Halo bos, kenapa pergi mendadak? Klien kita kesal karena Anda pergi begitu saja, kata Morgan. Katakan pada klien kita, aku minta maaf meninggalkan meeting penting itu. Istriku dalam bahaya, makanya aku langsung pulang, tanpa memberitahumu. Karena aku panik dan khawatir sekali pada Kirana, kata Brian. Memang kenapa dengan nyonya, bos? Laudia dan Mama Ranti. Dua orang tidak tahu diri itu, mau mencelakai istriku dan calon anakku. Jam 2:30 aku ke kantor lagi, jika kamu bisa menahan klien kita. Kamu tahan dulu, aku akan ke kantor lagi sekarang. Baik, bos. Saya juga penasaran dengan cerita bos, masalah 2 bidadari penggemar beratmu. Hehehe. Haish, kamu jangan buatku kesal Morgan. Tahan klien kita agar tidak dulu pulang, kalau tidak, aku benar-benar akan memotong gajimu. Klik. Brian langsung menutup sambungan teleponnya. Dia kesal pada Morgan, lalu dia melihat wajah istrinya yang tidur dengan tenang. Dia melepas pelukannya dengan hati-hati, agar Kirana tidak terganggu. Ditatapnya wajah istrinya yang tidur dengan tenang dan nyaman, lalu dicium lembut pipi serta bibirnya, lalu dia segera beranjak pergi. Halo bos, ada apa lagi?
Pesankan makan siang untukku, aku ingin makan siang di kantor siang ini. Klik. Brian segera pergi lagi dari kamarnya, dia tidak melihat mamanya berada di kamar sebelahnya. Brian tahu, pasti mamanya sedang memberitahu mantan mertuanya tentang banyak hal. Dia sendiri malas berbicara lagi dengan omannya Michelle itu, biarlah mamanya yang mengurus. Besok dia akan melakukan pekerjaannya, sesuai apa yang akan dia rencanakan tadi di pikirannya tentang Laudia. Dia akan buat Laudia kalang kabut dengan perusahaannya di Batam. Lihat saja nanti Laudia. Apa yang akan aku lakukan untukmu, gumam Brian. Dia melajukan mobilnya dengan cepat, hari ini dia akan tuntaskan pekerjaan di kantornya. Baru dia akan balas perbuatan Laudia pada istrinya. Selagi Laudia masih bisa ditolerir, Brian masih tahan dan sabar akan kelakuan Laudia padanya. Namun, jika sudah menyangkut istrinya, Brian tidak akan tinggal diam. Sama dengan ibunya, mengusir Nyonya Ranti dari rumahnya, dan melarangnya serta mengancamnya agar tidak kembali lagi ke rumahnya. Malam hari, Kirana sedang makan malam di meja makan dengan mertuanya. Dia merasa tidak enak jika harus di dalam kamar saja, sedangkan mertua yang baru ditemuinya itu ada di rumah suaminya. Kamu makan yang banyak ya, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, kata Nyonya Kalina pada Kirana. Iya Mam, terima kasih atas perhatiannya. Aku minta maaf dengan kejadian siang tadi, seharusnya aku tidak lemah. Tapi kondisi tubuhku tidak bisa diajak kompromi. Inginnya aku melawan mereka, tapi fisikku lemah, kata Kirana. Tidak apa-apa, memang kedua perempuan gila itu harus disingkirkan dari kehidupan Brian. Mereka itu ulat bulu yang bikin gerah dan kesal saja. Ranti itu dari dulu seperti itu, makanya Mama langsung pulang ketika tahu Ranti ada di rumah Brian. Mama tahu, Brian tidak enak mengusir perempuan itu karena dia merasa itu adalah omannya Michelle. Dan jika kamu yang melakukannya, itu akan merugikanmu. Apalagi sekarang kamu sedang hamil. Oh tidak. Mama tidak akan membiarkan kamu menghadapi perempuan gila itu, kata Nyonya Kalina. Mama katanya seminggu lagi pulangnya. Apa Papa sudah lebih baik? Tanya Kirana ragu. Ya, lumayan. Kesehatan Papa sudah mending, makanya Mama bisa pulang. Dan nanti setelah kondisimu baik-baik saja kita nanti pergi ke WO ya, merencanakan acara pesta pernikahan kalian. Kata Nyonya Kalina lagi. Kirana merasa terharu, dia benar-benar bahagia. Ternyata mertuanya itu sangat baik padanya. Dan juga tidak memandang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Halo semua. Sapa Brian, yang baru saja pulang dari kantornya. Dia mencium kening Kirana, dan beralih ke mamanya mencium pipinya. Apa kabar Mam? Apa Papa baik-baik saja? Tanya Brian. Dia duduk di samping istrinya. Lalu mengambil chicken di piring Kirana, yang sejak tadi tidak dimakan. Papa sudah mendingan, kamu sedang sibuk sekali rupanya? Iya, Mam. Tadi siang itu, aku sedang meeting ketika Mama menelepon. Aku langsung tinggalkan tanpa permisi lagi. Jadi jam 2 tadi kembali ke kantor menyelesaikan urusanku di sana, jawab Brian. Lalu bagaimana dengan perempuan gila satu itu? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nyonya Kalina. Aku sudah punya rencana, tapi belum aku bahas dengan Morgan. Nanti dia akan mencari sesuatu yang mempermudah rencanaku, kata Brian. Baguslah, lakukan saja. Biar dia kapok dan jangan lagi datang ke rumah ini. Lagi pula, Mama kesal sama kamu. Sebelum menikah dengan Kirana, kamu rupanya menikmati berteman dengan perempuan gila itu? Dia yang mengejarku, Mam. Aku juga merasa tidak enak. Tapi aku tetap menolaknya, untungnya aku bertemu dengan permaisuriku ini yang akan melahirkan anakku. Terima kasih sayang, Cup. Apa sih Mas, malu sama Mama? Hahaha. Sebelum pergi ke kantor, Brian pergi ke dokter yang biasa praktek di rumah sakit. Dia sudah memberitahu sebelumnya pada dokter kandungan, kalau mau periksa istrinya. Jadi, jika sudah datang Brian dan Kirana, langsung dipanggil saja untuk pemeriksaan. Nyonya Kirana Prameswari. Nama Kirana disebut untuk pemeriksaan. Kirana dan Brian segera masuk ke dalam ruang Dr. Obgyn. Brian sangat antusias sekali, ingin tahu keadaan janin di dalam perut istrinya itu. Dia melihat perut Kirana agak membesar. Selamat pagi Ibu Kirana dan Pak Suami, sapa Dr. Obgyn itu dengan ramah. Pagi, dokter. Jawab Kirana.
Dia melihat nama dokter di meja, Dr. Sinta KSPOG. Ruangan yang cukup luas, bagi dokter kandungan di rumah sakit ini. Ada bangsal untuk pemeriksaan dan juga peralatan medis lainnya, khusus pemeriksaan kandungan. Suster masuk ke dalam ruang dokter membawa alat untuk memeriksa. Baru datang untuk pemeriksaannya? Tanya Dokter Sinta. Iya, dokter. Kami baru datang mau memeriksa kandungan istri saya. Kemarin dites pack hasilnya positif. Dan sekarang, saya mau tahu keadaan kandungan istri saya, kata Brian. Brian memperhatikan layar monitor, dan heran kenapa 2 titik di kantung perut Kirana. Dokter, kenapa itu ada 2 titik di dalam perut istri saya? Tanya Brian. Ini janinnya ya, Pak. Ada 2 titik, karena memang ada 2 janin di perut itu Kirana, jawab Dokter Sinta. Apa dok? 2 janin? Tanya Kirana dan Brian berbarengan. Iya, Ibu Kirana dan Pak suami akan punya anak kembar. Tuh lihat, 2 titik ini adalah janin 2 embrio. Jadi ibu dan bapak akan mendapatkan bayi kembar. Selamat ya Pak, Ibu, kata Dokter Sinta. Wah, sayang. Aku senang sekali mau dapat bayi kembar, kata Brian dengan bahagia. Kirana hanya tersenyum saja, dia lalu menutup perutnya setelah selesai pemeriksaan. Kemudian dokter kembali duduk. Disusul Kirana dan Brian yang sedang senang, karena akan mendapatkan 2 bayi sekaligus. Saya kasih resep vitamin ya untuk menguatkan kandungan. Jangan lupa makanan yang bergizi untuk asupan janinnya, dan jangan bekerja terlalu capek ya, Ibu Kirana. Kata dokter lagi. Baik, dokter. Sayang, biar kamu di kamar saja. Jangan turun dari ranjang nantinya, agar janin kamu tetap sehat ya. Nanti jika ingin makan, biar Mimin yang mengantar ke kamar. Kata Brian memberi aturan pada Kirana di depan dokter. Dokter Sinta hanya tersenyum saja dengan ucapan Brian. Kirana sendiri merasa tidak enak karena suaminya sudah bicara seperti itu. Ya, jangan di kamar saja Pak, Ibu juga butuh suasana hati senang. Orang hamil harus dibuat senang hatinya, agar janin berkembang dan tumbuh sehat di dalam perut ibunya. Kalau semua dilakukan di kamar, akan terasa bosan. Ibunya nanti bisa stres, nah kalau ibunya sudah stres, anak di dalam kandungannya juga akan ikut stres. Jadi sebisa mungkin apa yang diinginkan istri bapak harus dipenuhi, kata Dokter Sinta. Oh ya, maaf dokter. Termasuk ngidam itu ya, harus dituruti? Tanya Brian. Ya, bisa itu. Ngidam itu keinginan sesaat itu juga, jadi sebisa mungkin dituruti keinginan ngidamnya, agar ibunya tidak stres memikirkan apa yang diinginkan yang tidak tercapai. Oh ya dokter, saya akan turuti kemauan ngidam istri saya, kata Brian. Dan ini yang penting. Orang hamil itu terkadang emosinya suka naik turun. Kadang sedih, suka marah-marah dan juga bahagia. Itu lumrah dialami oleh ibu hamil, dan bukan itu perhatiannya. Tapi bapaknya sebagai suami harus sabar, menghadapi ibunya yang sedang naik emosinya ya. Bapak juga tahan emosi, ingat istri sedang hamil. Bahkan ada juga istri bawaannya selalu marah pada suaminya, itu juga pengaruh hormon. Jadi bapaknya harus sabar menghadapi ibunya yang sedang hamil, ucap dokter lagi memberi nasihat pada Brian. Dokter, saya mau bertanya. Kata Brian agak ragu. Iya Pak, silakan mau bertanya apa? Tanya dokter. Apakah istri saya sedang hamil muda bisa dipakai? Tanya Brian, membuat Dokter Sinta mengerutkan dahinya. Kirana bingung, apa maksud dari pertanyaan suaminya. Brian juga tampak bingung dengan pertanyaannya, bagaimana menjelaskannya. Maksud bapak itu, bisa berhubungan dengan istri yang sedang hamil muda? Tanya Dokter Sinta dengan tersenyum. Iya, dokter. Sekarang kan sudah 2 bulan, kata Brian lagi. Oh, bisa saja Pak. Asal hati-hati dan tidak berlebihan, karena jika sering melakukan itu akan terjadi pendarahan dan akhirnya keguguran. Wah, dokter menakuti saya? Tidak, Bapak bisa melakukannya sekali saja. Dan tidak dengan bersemangat sekali, melakukannya dengan lembut ya, Pak. Biar sama-sama menikmati dan janinnya aman di perut ibunya, kata dokter. Kirana semakin malu dengan pertanyaan suaminya, dia ingin cepat-cepat selesai dan keluar dari ruangan dokter. Kalau begitu kami pamit dulu dokter, kata Brian setelah Kirana meminta pulang. Iya, Bu. Jangan lupa bulan depan kontrol lagi ya.
Untuk mengetahui perkembangan janinnya, kata dokter Sinta. Baik, dokter. Kirana dan Brian pun keluar. Dalam hati Kirana kesal sekali kenapa suaminya itu bertanya seperti itu. Mas, kenapa kamu tanya seperti itu tadi? Tanya Kirana, kini mereka sudah memasuki mobilnya. Memang kenapa? Kan harus tanya, kalau nggak tanya aku tidak tahu. Aku kan yang rugi, kata Brian. Rugi bagaimana? Ya rugi. Banyak yang bilang kalau istri hamil muda tidak boleh berhubungan intim. Sedangkan kata dokter boleh asal pelan dan lembut, aku kan melakukannya lembut sayang. Jadi aku bisa melakukannya, sayang. Tapi jangan khawatir, aku melakukannya sekali aja kok, kata Brian dengan senyum bahagianya. Haish, itu terus sih. Udah ah, aku malas bicara sama kamu, kata Kirana kesal. Brian malah mencium bibir istrinya. Lalu setelah itu dia melajukan mobilnya tanpa menghiraukan istrinya yang kesal karena tingkahnya. Bersambung.